Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan juga kesempatan, diberikan kita istiqamah di atas jalan yang hak. Adalah para salaf, mereka berpuasa di bulan Ramadan dan puasa mereka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa rahasia yang mungkin kadang belum tersingkap. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, puasa ada yang puasa badannya, ada juga yang puasa hatinya, dan ada yang puasa jawarih atau anggota badannya. Inilah yang dimaksud oleh para ulama bahwa berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga serta tidak berhubungan dengan suami istri, tetapi juga termasuk menahan dari yang haram. Badannya dijauhkan dari yang haram, termasuk kedua tangan dan kaki, termasuk juga fudulul ta'am, fudulul kalam, ucapan, begitu juga fudulul nazar, berlebihan dalam melihat sehingga yang haram pun dilihat, termasuk juga membersihkan hati seseorang dari segala penyakit hati, termasuk ujub, riya dan seterusnya. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah, setiap kita perlu mengoreksi dan kemudian meningkatkan sejauh mana puasa kita yang kita lakukan. Karena amalan yang 6 yang dicontohkan di bulan Ramadan, kalau bisa kita maksimalkan. Apakah 6 amalan tersebut? Pertama adalah puasanya. Kalau bisa kita jangan batal sampai akhir Ramadan. Terutama yang laki-laki, kalau tidak punya alasan sakit atau dia safar, maka jangan dia batal puasanya. Artinya Rasulullah ketika menyebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, artinya siapa yang berpuasa dengan mengharapkan pahala, tentu dia ikhlas mengerjakannya dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lewat. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan adalah salat tarawih seperti yang malam ini kita lakukan. Dan kalau bisa juga jangan ditinggal sampai akhir Ramadan, bahkan lanjut setelah Ramadan dengan salat lain. Karena aslinya salat tarawih adalah salat malam di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun dibolehkan oleh para ulama bahwa seorang menambah rakaat lebih dari 11, bahkan ada yang 23, bahkan ada yang 33. Dengan tambahan salat lain, dengan witir yang 1 kali witir dibolehkan. Bahkan di 10 hari yang akhir menghidupkan malam-malamnya. Walaupun dengan segala khilaf dan pendapat, maka silakan kita lakukan yang terbaik dan semoga Allah menerima ibadah kita sekalian. Tsalitsan, yang ketiga, usahakan perbanyak sedekah di bulan ini. Artinya sedekah di bulan Ramadan pahalanya sangat besar, dan Nabi SAW lebih dermawan di bulan-bulan daripada bulan yang lainnya. Di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Dan kita pun berusaha banyak bersedekah, dan Nabi SAW menyebutkan ma naqasal malu minas sadaqah bal taziduhu. Sesungguhnya tidak akan berkurang rizki gara-gara sedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Kemudian yang keempat, usahakan setiap kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Dan bacaan Quran ini, pertama dia adalah kebahagiaan. Membaca Quran membahagiakan.
Satu orang yang membaca Quran pasti dia bahagia kalau dia ikhlas melakukannya. Bacaan Quran juga menjadi syafaat di akhirat, karena Al-Quran akan meminta kepada Allah agar yang membacanya diberikan syafaat. Lalu yang ketiga, huruf-huruf Al-Quran ketika dibaca berpahala setiap hurufnya. Makanya Nabi mengatakan, la aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif lam mim, alif adalah satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mimnya satu huruf. Jika 3 huruf mendapatkan pahala 3, kalau 17 huruf dalam basmalah mendapatkan 17 kali lipat kebaikan. Nah, membaca Quran juga mengangkat derajat seseorang di akhirat, karena Nabi mengatakan iqra warattil fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran dan tartilah, sesungguhnya setiap orang yang membaca ini dia akan ditinggikan derajat di akhir ayat yang dia baca. Kemudian termasuk juga keutamaan yang lain, yang kelima, bahwa Al-Quran ketika kita membacanya maka kita sedang membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sana ada pelajaran, di sana kita bertadabbur, dan Al-Quran sekali lagi dia sebagai hudan, petunjuk bagi kita sekalian. Kemudian ikhwan sekalian, keutamaan yang lain bahwa Al-Quran ini ketika seorang membacanya atau mendengarnya atau dia menghafalnya atau kemudian memahaminya dan mengamalkannya, seluruhnya merupakan bagian keutamaan yang Allah berikan kepada para pemilik yang dalam dadanya ada Al-Quran, diangkat derajatnya. Bulan yang diturunkan Quran, bulannya diangkat kedudukannya. Begitu juga dengan tempat yang di situ banyak dibacakan Quran adalah tempat yang mulia. Rumah yang terang benderang adalah rumah yang sering dibacakan Quran, dan rumah yang gelap gulita jauh dari ibadah kepada Allah dan jauh dari Al-Quran. Kemudian khamisan, yang kelima, usahakan setiap kita kalau memungkinkan berangkat berumrah di bulan puasa, karena umrah di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan pernah putus asa berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita bisa berangkat untuk berumrah dan berhaji, terutama di bulan Ramadan. Bawalah keluarga, bawa juga orang-orang tercinta, bersujudlah di depan Ka'bah, ikutilah salat jamaah. Bahkan di 10 hari akhir salatnya begitu lama, sepanjang malam dia sibukkan dengan salat, kurang lebih mungkin sekitar 8 jam salatnya, dan sampai menjelang sahur. Dan begitulah, semakin lama dibaca dia adalah kenikmatan. Kemudian yang keenam, usahakan setiap kita menghidupkan 10 akhir dari Ramadan. Dia adalah dengan i'tikaf. Kalau tidak mungkin dengan i'tikaf, dia hidupkan malamnya. Dan Nabi SAW menjelaskan, sebaik-baiknya malam adalah 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, dan sebaik-baiknya siang adalah 10 siang yang awal di bulan Zulhijjah. Jika seseorang tidak memungkinkan karena dia sakit atau menjaga orang sakit, maka perbanyaklah ibadah di malam-malam tersebut. Mudah-mudahan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ketika sahabat bertanya kepada Nabi pada saat Nabi membacakan ayat Al-Quran, setelah dibacakan surat Al-Qadar, lalu beliau juga menyebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya diputuskan segala urusan di malam tersebut. Sahabat bertanya, ayu amr ya Rasulullah, urusan apa yang diputuskan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, diputuskan di malam tersebut siapa yang meninggal dalam setahun, siapa yang lahir dalam setahun, rizki kita dalam setahun, bahagia dan sengsara kita dalam setahun, ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ada saudara kita yang meninggal di tahun ini sebelum Ramadan datang atau sebelum Lailatul Qadar datang, sesungguhnya beliau tercatat di malam Lailatul Qadar di tahun kemarin bahwa dia akan meninggal di tahun ini. Kebahagiaan kita malam ini, apa yang kita makan tadi waktu berbuka puasa, sesungguhnya bagian yang telah ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar tahun kemarin. Kalau seseorang di antara kita senang atau dia sedih,
kesedihan dan kesenangan tersebut ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar tahun kemarin. Kalau sekiranya di tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak juga zikir, perbanyak istighfar, dan berdoalah kepada Allah yang banyak. Siapa tahu tahun ke depan rizki kita diberikan keberkahan, umur kita diberikan keberkahan, semua bahagia dan sedikit sengsaranya, dan termasuk hujan yang turun dalam setahun ditetapkan ulang di malam tersebut. Mudah-mudahan setiap kita bisa lebih bersemangat beribadah kepada Allah. Hidupkan malam-malam. Dahulu para salaf, mereka menghidupkan Ramadan dengan luar biasa banyak ibadahnya. Dalam bacaan Quran mereka berlomba sampai ada yang 10 kali hatam Quran, ada juga yang sampai 20 kali, ada yang sampai 30. Bahkan kita pun mendengar bahwa Imam Syafi'i dalam sirah tentang pribadi dia, beliau membaca Quran sampai 60 kali hatam dalam 1 bulan. Kalaulah setiap kita bisa menyelesaikan 2 atau 3 kali hatam dalam 1 bulan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang terbaik dan balasan surga. Karena Nabi mengatakan, man qara'al Qur'an wa yatata'u fi falahu ajran. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, baginya 2 pahala. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min ahli al-Quran wa an yaj'ala akhiru kalamina la ilaha illallah, wa naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.